Sahabat, ada yang menarik dari opini yang ditulis oleh Sinergi Bangsa tentang demoralisasi. Kiamat dalam konteks moral sudah sungguh terjadi di Republik ini. Kiamat moral sudah kita alami. Karena dewasa ini kesadaran manusia akan etika dan moralitas semakin merosot. Nafsu materialisme, sikap hidup konsumtif, hedonistik, kekerasan, kebohongan, kemunafikan, keculasan, dan penyalahgunaan kekuasaan kian marak terjadi. Dekadensi moral sudah sangat terlanjang terlihat. Sensitivitas dan kebeningan nurani sepertinya tidak lagi dimiliki. Nafsu untuk terus berkuasa dan memperkaya diri dengan segala macam cara jauh lebih dominan dibandingkan dengan kehidupan yang memberi sebuah keteladanan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme makin merajalela. Mental korup yang merupakan penyakit paling kronis ini sudah merasuki oknum elit dan petinggi negeri ini. Korupsi sepertinya menjadi bagian integral kehidupan para oknum elit-elit kita yang bermental bejat, yang selalu berselingkuh dengan oknum pengusaha yang juga mentalnya bejat. Parahnya lagi, pelakunya justru para oknum elit pejabat yang duduk di lembaga-lembaga negara terhormat. Korupsi, kebohongan, keserakahan, ketidakadilan, penindasan, jalan pintas, mafia hukum, mafia peradilan, suap menyuap, diskriminasi, kriminalisasi, dalam rupa-rupa manifestasinya terus terjadi sampai hari ini. Kemajuan ekonomi dan keuntungan material dianggap seperti sebuah, segala-galanya lah, dan menjadi panglima untuk mewujudkan ambisinya. Sikut kanan, sikut kiri, tonjok sana, tonjok sini, nggak peduli lawan, nggak peduli kawan. Disinilah ungkapan Thomas Hobbes, yaitu Homo homini lupus, menemukan aktualitasnya. Upaya-upaya untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya begitu kasat mata. Dampak negatif yang ditimbulkannya tidak lagi dipikirkan. Harapan untuk memperoleh keuntungan finansial yang melimpah sudah membutakan mata hati akan penderitaan orang lain. Semuanya dilakukan untuk memuaskan nafsu dan ambisi pribadi pelakunya. Semua itu merefleksikan betapa penghayatan serta praktik atas kaidah-kaidah etika dan moral di negeri ini merosot tajam. Fragmentasi sosial dengan beragam bentuknya terus menggerogoti keharmonisan dan kerukunan hidup bermasyarakat di negeri ini. Sekat-sekat sosial terus dibangun. Dimensi kemanusiaan tenggelam dalam kacamata berlensa diskriminatif dan ketidakadilan. Akibatnya, aneka konflik sosial yang merugikan masyarakat sulit untuk dihindari. Ketika manusia menjadi kehilangan kepribadian, ketika manusia menjadi latah dan hidup dengan kepalsuan, ketika manusia mengalami kekosongan eksistensial, ketika manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, dan ketika manusia tidak lagi mempunyai moral, etika, estetika, rasa malu, penuh ketidakadilan, kebohongan, keculasan, bukankah di sana telah terjadi kiamat moral? Penguatan integritas pribadi dan autorefleksi kehidupan beragama mutlak untuk dilakukan. Dalam menghadapi rupa-rupa masalah yang sedang kita alami sekarang ini, utamanya terkait dengan degradasi moral akut belakangan ini, kemampuan untuk menguatkan integritas pribadi dan melakukan autorefleksi kehidupan beragama sangat diperlukan. Agama harus menjadi terang. Agama harus menjadi pedoman, menjadi pemacu perkembangan pribadi secara maksimal. Agama hendaknya memungkinkan pemeluknya mampu bertindak meyakinkan atas dasar imannya, sambil membuka diri dan rendah hati jika ternyata memang apa yang dilakukannya itu perlu diperbaiki, perlu perbaikan, perlu disempurnakan. Dengan demikian, demoralisasi dapat dieliminasi dan diantisipasi.